Salam saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini saya diizinkan ambil bagian dalam melayani tempat ini. Dan saya percaya ini karena anugerah Tuhan. Terus terang, saya tahu tanggal 17 April nanti kita ada pemilu, saudara, ya, presiden maupun anggota dewan. Dan saya bersyukur panitia memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Saudara, terus terang saja, saudara, pada mulanya ketika saya tahu momen ini, ya, saya ingin menyadari dulu buat saudara dan saya, kalau kita hidup di Indonesia ini, saudara, itu karena kedaulatan Tuhan. Kita hidup ini, saudara, bukan karena rekayasa. Apakah saudara akan memilih saudara keturunan siapa? Saudara mau lahir di mana? Apakah saudara akan menjadi seorang lelaki yang sejati atau menjadi seorang wanita yang bijak? Sekali lagi, saudara tidak akan pernah bisa memilih. Itu karena anugerah Tuhan. Saudara tidak akan pernah memilih jenis mata saudara, apakah biru, hitam, coklat, tidak bisa. Tetapi dengar baik-baik, ketika saudara lahir di Indonesia, itu karena kedaulatan Tuhan. Ketika saudara hadir di Indonesia, itu karena izinnya Tuhan. Oleh sebab itu, dengar baik-baik, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk tetap mencintai Indonesia, untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Kita penting berdoa, karena doa itu menyadarkan seseorang untuk hidup bertobat. Doa itu juga ada roh pengampunan. Ketika kita melakukan doa bersama, maka roh pengampunan dari Tuhan turun. Berapa banyak dosa di negeri ini, ketika kita sepakat berdoa bersama, maka ada pengampunan atas negeri ini. Doa juga membuat kita tetap setia. Doa sebagai bagaimana saudara bisa, Tuhan aku setia, sementara saudara tidak setia dengan pasangan hidup. Bagaimana saudara bisa, Tuhan aku mencintai Tuhan, sementara kita benci dengan gereja-gereja tertentu. Tidak akan pernah saudara bisa terjadi. Tetapi doa yang benar adalah doa yang memiliki nilai kesetiaan. Yang utama saat ini untuk negeri ini, saudara harus mencintai Pancasila sebagai dasar negara. Saudara harus mencintai Undang-Undang Dasar 45. Saudara harus mencintai NKRI. Saudara harus mencintai Bhinneka Tunggal Ika. Karena dari 4 pilar itulah salah satu fondasi dari negara kita. Untuk itulah kita perlu berdoa untuk Indonesia, supaya segala sesuatunya baik dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, kemudian yang kedua, saudara, kalau saudara doa itu juga diperlukan satu nilai-nilai kebersamaan. Karena dengan adanya kesatuan setiap gereja yang berdoa, karena doa orang benar itu akan menggetarkan surga. Doa yang memiliki nilai kebersamaan akan membuat mukjizat yang datang setiap saat. Saya teringat ketika 4 orang saudara berdoa. 4 orang berdoa buat orang yang sakit. Mereka menggotong, mengangkat ke atas, menurunkan ke hadapan Yesus. Apa yang terjadi? Orang yang lumpuh itu saudara tidak berdoa, tidak berkata-kata, tetapi 4 orang yang bersepakat berdoa, meminta kepada Tuhan, orang lumpuh pun disembuhkan. Saya teringat ketika Zakheus saudara mengundang Yesus, ketika dia bertemu pertama kali dengan Yesus. Akhirnya dia mengundang Yesus bersama dengan murid-muridnya ke rumah secara bersama-sama. Apa yang terjadi? Zakheus hidup dalam pertobatan. Saya diingatkan bagaimana Yesus bisa memberikan makan lebih daripada 5.000 orang, saudara, di luar perempuan dan anak-anak. Bagaimana Yesus bisa memberi makan orang banyak? Itu dimulai dari doa Yesus dan ucapan syukur terhadap 5 roti dan 2 ekor yang diberikan seorang anak kecil yang tulus, yang memberikan kepada Yesus, sehingga orang banyak pun menikmati makanan pada saat itu. Hari ini pun kalau kita memiliki power unity secara kebersamaan dalam doa, maka segala sesuatunya akan menggetarkan surga. Tuhan akan turun melawat Indonesia. Tuhan akan memberkati Indonesia. Tuhan akan membuat Indonesia damai. Ini kalau hidupnya saudara, untuk kita senantiasa bisa membangun damai Indonesia adalah bagaimana kita aktif dalam membangun kesejahteraan. Saya bacakan ayatnya, Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudara, hari ini kita juga jangan pasrah
membangun kesejahteraan kota. Dan salah satu untuk membangun kesejahteraan kota adalah lewat doa yang sepakat, doa yang memiliki kesatuan hati. Itu akan membuat kota-kota kita akan menjadi damai, membuat kota-kota kita akan menjadi kokoh, menjadi kota-kota kita menjadi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya ingatkan lagi, doa bersama ini adalah mengingatkan kita supaya kita sadar diri, kita perlu Tuhan, kita perlu kesejahteraan kota, kita perlu berkatnya Tuhan. Tanggal 17 April nanti itu adalah momentum yang paling baik. Bagaimana saudara kita akan memilih anggota DPR, kita akan memilih Presiden Republik Indonesia. Oleh sebab itu kita diingatkan, doa kesejahteraan di kota ini perlu supaya segalanya berjalan dengan baik. Di setiap kota ketika ada doa, saya percaya hadirat Tuhan akan turun. Segala sesuatu yang berkualitas itu muncul. Lewat apa? Lewat doa, saudara. Tanpa doa kita tidak akan bisa melahirkan pemimpin yang baik. Tanpa doa kita tidak akan pernah bisa menikmati hadirat Tuhan. Tanpa doa kita tidak akan pernah merasakan damai di Indonesia ini. Oleh sebab itu, yang kedua, aktif. Saudara harus melakukan sesuatu yang baik di negeri saudara, membangun kesejahteraan kota. Salah satunya adalah melalui doa. Orang yang berdoa itu pasti mempunyai kepedulian. Sebagai contoh, saudara membuang sampah tidak sedar. Saudara ketika bekerja, saudara tidak melakukan korupsi. Saudara melakukan aktivitas, saudara pasti menghormati otoritas pemerintah. Itu adalah ciri orang yang membangun kesejahteraan kota. Orang yang bisa membangun kesejahteraan dimulai dari doa. Dan yang ketiga, saudara, adalah untuk bisa membuat damai Indonesia adalah kita tetap memelihara agar kebenaran ada dalam hidup kita. Supaya kita memelihara kebenaran ini ada dalam hidup kita. Yakobus 5 ayat 16 berarti, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang yang memelihara kebenaran akan menjaga kekayaan. Orang yang menjaga kebenaran dalam hidupnya pasti menjaga tingkah lakunya. Orang yang menjaga kebenaran dalam hidupnya tentu mau dikoreksi dan legowo untuk demi sesuatu yang baik. Orang yang bisa melihara kebenaran adalah orang yang memiliki standar kehidupan Kristus. Damai Indonesia akan terjadi yang ketiga kalau saudara memelihara kebenaran. Dan ketika orang kebenaran berkumpul seperti saat ini, saya percaya Indonesia pun akan memiliki suatu kebenaran yang hakiki. Dan damai Indonesia pun itu akan terjadi. Bukan mimpi, tapi kenyataan. Hingga hari Indonesia akan damai. Doa. Yang kedua, aktif dalam menjaga kesejahteraan kota. Dan yang ketiga, memelihara diri tetap benar. Biar firman ini menguatkan saudara, membuat saudara tetap memiliki hati yang peduli buat bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.